memulai tahun baru ini, apa yang mesti kita praktekkan? Mari kita renungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran. Yang rangkumannya, ringkasan dan kesimpulannya adalah buka awal tahun agar menjadi parameter keberkahan sisa tahun hingga akhir tahun dengan dua perkara agung, berinfak dan beristighfar. Terlebih lagi bulan Rajab dikenal dengan bulan istighfar. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-ghafur at-tawwab. Munzilil kitab li sayyidil ahbab. Al-qail fi kitabih. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa musabbibul asbab wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh al-fatihul khatimul muqarrab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhabbab wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa khassati ashabihi al-ghurril mayamin marihun nasrin bin nasri qadhab. Fa ya ibadallah, fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa nadima wa khasira hunalikal mubtilun. Wasma'u wa ati'u qawlahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Mari kita buka khutbah Jum'ah ini dan menyimak ayat-ayat suci yang akan disampaikan khatib di siang hari ini dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Nikmat Allah yang Allah anugerahkan tentunya tiada terhitung, tiada terbilang. Nikmat di antara sekian banyak nikmat Allah, Allah sampaikan kita di sebuah bulan yang merupakan gerbang utama untuk masuk ke dalam sebuah bulan yang paling agung di antara seluruh bulan. Yang bahkan di bulan itu ada nilai satu malam seharga 1000 bulan. Bulan itu ialah Rajab al-Asam. Rajab al-Asab. Satu bulan yang ada dari 4 bulan yang disucikan Allah tabaraka wa ta'ala. Satu di antara Ashhurul Hurum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah
ayat 36 dengan firman-Nya, inna iddatasy syuhur indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah beritahukan bahwa bilangan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bulan dan matahari, yang berfirman wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, yang memberitahukan kepada kita dalam Quran surah Ar-Rahman, bila tadi surah Yasin, dalam Ar-Rahman Allah pun berfirman asyamsu matahari, wal qamaru dan rembulan bihusban, berputar, berjalan dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin meleset sedikit pun. Ia yang menciptakan, ia yang mengatur. Dan ia beritahukan bahwa bilangan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang disucikan, disakralkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka Allah beritahukan dzalikad dinul qayyim, itulah putaran waktu, putaran bulan terikat dengan aturan ajaran agama Allah. Di 4 bulan suci ini Allah berpesan dan memberikan penekanan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi, jangan kalian sakiti diri kalian pada 4 bulan suci tersebut. Allahu Akbar. Satu di antaranya yang kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Bersama dengan datang bulan Rajab, putaran tahun bilangan matahari masuk pada tahun 2025. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan bulan tahun 2024 yang sudah lalu, kebaikan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kekurangan ditambal oleh Allah, kesalahan diampuni, dosa dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 yang baru berhitungan beberapa hari saja ini, bersamaan dengan 1 bulan suci Rajab, Allah sucikan diri kita dan lindungi, jaga diri kita. Semoga di tahun 2025 Allah memberikan pertolongan buat kita untuk kita tidak berlaku zalim terhadap diri kita, zalim pada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Lalu orang beriman, bahkan lebih spesifik lagi ulul albab, orang yang cerdik pandai, apa yang mesti ia lakukan di permulaan tahun? Terlebih permulaan tahun baru ini berbarengan dengan bulan suci Rajab. Dalam renungan ayat-ayat suci Al-Quran, bila kita renungkan, ada 2 perkara yang beriringan, yang sering Allah sandingkan. Contoh, perintah salat dibarengi dengan perintah zakat. Ada dalam konteks bulan Rajab ini sebagai pembuka tahun, kan tentunya mengisi pembukaan waktu. Contoh, bangun tidur pagi hari, lalu awal tahun, awal bulan, itu adalah masa yang begitu bersih, begitu semangat untuk kita memulai hidup baru. Maka jangan heran, dalam banyak ayat suci Al-Quran, Allah perintahkan setiap hari, ketika kita memulai hari, terlebih dahulu sucikan Allah dan banyaklah memuji padanya, alias bertasbih dan memuji Allah. Satu contoh dalam Al-Quran surah Taha, Allah perintahkan baginda Rasulnya, duta Allah, untuk memulai hari, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha
wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Wahai Rasulku, buka pagi hari dengan terlebih dahulu bertasbih kepada Allah dan mensucikannya serta memujinya sebelum terbit matahari. Begitupun nanti sebelum terbenam matahari. Ditambah lagi di penghujung hari. Ditambah lagi tengah malam hingga masuk waktu sahur, berbanyaklah mengucap subhanallahi wa bihamdih. Apa tujuannya? La'allaka tarda, supaya hidupmu tentram, supaya jiwamu tenang, supaya kualitas hidupmu tinggi, hidupnya berkualitas. Memulai hari dengan mensucikan Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula memulai tahun baru ini, apa yang mesti kita praktekkan? Mari kita renungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran. Yang rangkumannya, ringkasan dan kesimpulannya adalah buka awal tahun agar menjadi parameter keberkahan sisa tahun hingga akhir tahun dengan dua perkara agung, berinfak dan beristighfar. Terlebih lagi bulan Rajab dikenal dengan bulan istighfar. Setiap awal ba'da salat subuh dan selepas salat maghrib mengucapkan istighfar Rajab. Kalimat ringkas namun maknanya begitu padat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 kalimat. Rabbighfirli, Tuhan berikan ampunanmu untukku. Warhamni, sayangi aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Jangan kurang 70 kali selepas salat subuh, selepas salat maghrib. Pesan para ulama kita. Karena maknanya begitu dalam. Meminta ampunan, rahmat dan diterima taubat kita semua. Apalagi nikmat yang lebih itu semua. Hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran, di ayat 14, 15 hingga 16, 3 ayat ini, banyak pelajaran yang ini menggambarkan gambaran kondisi real kejiwaan manusia pada umumnya. Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah beritahukan, ini ayat pesan buat saya dan Anda semua demi mengaplikasikan pesan ketakwaan di setiap khutbah Jumat. Apa kata Allah? Zuyyina linnas, sudah ditanamkan dalam setiap diri manusia. Apa itu? Terasa indah dalam dirinya. Indah, senang, nyaman. Apa itu yang buat mereka nyaman dan senang? Hubbus syahawat, menyukai hal-hal yang menjadi keinginan hasrat hidup kita. Apa saja? Minan nisa, bagi laki-laki senang dengan pasangan perempuannya. Kemudian wal banin, senang dengan adanya anak-anak di tengah keluarganya. Wal qanatir, harta al muqantarah yang bertumpuk-tumpuk. Minaz zahabi, dari emas. Wal fiddah, perak. Wal khailil musawwamah, kendaraan pilihan yang begitu mewah. Semua orang suka, semua orang ingin, sekalipun mungkin takdir belum sesuai dengan keinginannya. Wal khailil musawwamati wal an'am, memiliki banyak peliharaan, ternak, binatang dan lain sebagainya. Wal harth, punya kebun yang luas, tanah yang lebar. Ya, inilah keinginan hasrat manusia yang sudah Allah jadikan indah dalam dirinya. Itulah fitrah manusia.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwa itu semua tadi dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan semu dalam kehidupan dunia. Orang beriman terlebih dikenal dengan ulul albab, orang yang cerdik pandai. Visinya, obsesinya bukan sekedar memenuhi hasrat biologisnya, memenuhi hasrat materialisnya. Tidak. Orang beriman itu obsesi jauh hingga kenikmatan di hari akhir. Maka lihat ada sebuah ayat dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97. Allah beritahukan sebuah pemberitahuan yang begitu dahsyat, bahkan maha dahsyat. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa di antara kalian, ya, saya Anda semua, yang mau beramal saleh, beramal baik sesuai keinginan Allah, min dzakarin aw untha, dari kelompok laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, landasan amal solehnya keimanan kepada Allah, loyalitas kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka apa yang akan diraih? Apa yang akan didapat? Dua perkara kata Allah. Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan berkualitas di kehidupan dunianya, nyaman, tentram, damai dalam hidupnya. Di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat akan menikmati hasil berupa balasan hasil amalnya lebih sempurna dari amal baiknya di kehidupan dunia. Allahu Akbar. Ini obsesi orang yang beriman. Maka Allah beritahukan tadi dalam Quran surah Ali Imran tadi ayat 14, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Buat kalian orang beriman, silahkan nikmati kendaraan yang mewah, istri yang cantik, anak yang pandai, anak yang cerdas, harta yang bertumpuk, silahkan nikmati kehidupan itu. Tapi ingat, itu hanya perhiasan semu dari kehidupan dunia. Buat orang beriman, demi Allah, di sisi Allah ada balasan yang lebih sempurna dari sekedar perhiasan dunia. Maka pada ayat berikutnya Allah beritahukan, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Mau tidak kata Allah? Aku beritahukan pada kalian ada hal yang lebih baik dari itu semua. Dari harta yang bertumpuk, kendaraan pilihan yang mewah-mewah, rumah yang megah, anak-anak yang banyak, istri yang cantik, ada lagi yang lebih baik buat kalian orang beriman. A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Apa kata Allah? Lilladzina taqaw. Lilladzina taqaw inda rabbihim. Buat kalian yang mau bertakwa kepada Allah, jannat, surga-surga sudah menanti kalian. Jannat tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Riverside, Anda akan berada di taman-taman, villa-villa surgawi, riverside, di pinggir sungai-sungai, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bahkan wa azwajum mutahharah, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, waridwanum minallahi akbar, keridhaan dari Allah itulah yang lebih besar. Wallahu basirun bil ibad. Ingat, Allah maha memperhatikan dan melihat segala sepak terjang hamba-hambanya. Nah, lalu siapa hamba-hamba Allah yang pilihan ini, yang senantiasa di bawah pengawasan Allah, penglihatan Allah? Allah berikan gambaran, alladzina yaquluna, mereka orang-orang yang selalu berkata, selalu berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Inilah ucapan, inilah ungkapan hamba-hamba pilihan Allah
yang selalu berdoa, Rabbana innana amanna, Tuhan kami telah beriman padamu Tuhan, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Awal tahun, awal Rajab, inilah amal yang terbaik, pengakuan iman dan mohon ampun selalu kepada Allah. Wa qina adzabannar, jaga kami ya Allah dari siksa api neraka. Siapa mereka? Mereka Allah gambarkan dengan as-sabirin, orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah. As-sadiqin, orang-orang yang jujur dalam imannya kepada Allah. Al-qanitin, yang tunduk patuh dalam beribadah kepada Allah. Al-munfiqin, yang selalu berinfak, mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah. Al-munfiqin, awal tahun buka dengan infak ke jalan Allah. Ada masjid membutuhkan bangunan, ada pesantren membutuhkan biaya, ada yatim memerlukan santunan, ada orang susah memerlukan uluran tangan. Buka tahun kita dengan ini, maka demi Allah, Allah akan selalu berada di dekat kita, selalu mengawasi kita dan memberikan pertolongannya buat kita. Lalu Allah tutup dengan wal mustaghfirina bil ashar, dan yang selalu minta ampun kepada Allah dikala menjelang waktu subuh. Mari mulai hari ini tidak keluar dari masjid kecuali apa yang ada di saku kita sudah kita infakkan di jalan Allah. Hujan perlu bangunan untuk menutup agar tidak kehujanan, tidak terpleset ketika berjalan. Musim panas akan menjelang agar tidak kepanasan bagi jamaah yang sholat di lantai bawah. Maka jangan keluar dari Masjid Al-Mahdi kecuali tangan kita sudah merogoh kocek. Letakkan dalam kotak, infakkan di jalan Allah. Pembuka tahun baru 2025. Jangan pulang kalau di kantong nggak ada uang kas di kantongnya, kecuali ambil alamat, ambil kodenya, ambil kirisnya, transfer, berikan semen, belikan besi, belikan batu, letakkan di rumah Allah yang bernama Al-Mahdi, bekal keberkahan setahun 2025. Malam hari nanti, jangan Anda bangun ketika adzan subuh sudah berkumandang. Bangun sebelum subuh, ucapan istighfar di waktu sahar. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat buat khatib pribadi dan buat jamaah sekalian. Semoga tahun 2025 tahun yang lebih berkah dari tahun yang lalu. Lebih dimudahkan oleh Allah urusan kita dari tahun yang lalu. Lebih baik dari kebaikan kita dari tahun yang lalu. Lebih taat kepada Allah dari tahun yang lalu. Dan anak-anak kita, rumah tangga kita selalu berada dalam pengawasan, perhatian dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Baca istighfar dan sholawat di antara dua khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penutup khutbah kedua ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah pesan yang maha penting. Kenapa dikatakan maha penting? Karena baginda Rasul sejak beliau kembali dari haji perpisahan, Hajatul Wada, haji terakhir sebelum beliau meninggal dunia 3 bulan setelah itu, beliau menyampaikan pesan ini mulai di hadapan ribuan sahabat hingga berulang-ulang selama beliau di kota Madinah, hingga beliau wafat beberapa bulan setelah itu. Apa pesannya? Beliau menyampaikan pesan kepada para sahabat. Para sahabatku, inni tarikun fikum mustaqalain. Sungguh aku tinggalkan di tengah kalian
dua pusaka yang sangat agung. Ma in tamassaktum bihima, tidaklah kalian berpegang erat dengan dua pusaka ini, lan tadillu ba'di abada. Dijamin kalian tidak akan tersesat jalan sepeninggalku setelah ini. Dan kedua pusaka ini dua perkara yang maha agung yang tidak bisa terpisahkan. Hingga keduanya akan berjumpa dengan aku nanti di telaga Kautsar di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan yang pertama? Kitabullah. Pegang erat Al-Qur'an, baca, pelajari, pahami dan amalkan. Yang kedua, wa itrati ahlu baiti. Aplikasi sunnah dari Al-Qur'an yang dipraktekkan oleh keluargaku dan anak keturunanku. Maka peganglah keduanya, Al-Quran dan sunnah keluargaku ini dan keturunanku ini, agar kalian tidak tersesat jalan di kehidupan dunia hingga akhirat. Mari kita baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khamsah al-khulafa ar-rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan wa an akhihi asy-syahid al-Husain wa an azwaji Rasulullah ummahatil mu'minin wa baqiyatis sahabah ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan ampunanmu kepada kami, maafkan kesalahan kami, tambahlah kekurangan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal baik kami di tahun yang lalu dan bimbing kami untuk menjadi orang yang terbaik dalam beramal saleh di tahun ini hingga penghujung tahun 2025 ini ya Karim. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, kasihani kami ya Allah. Jangan biarkan kami menzalimi diri kami dan menzalimi hamba-hambamu yang lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa ayah ibu kami serta dosa orang-orang yang beriman di kemudian hari nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangi saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan keselamatan untuk mereka ya Allah. Pertolongan untuk mereka ya Allah. Kalahkanlah orang-orang yang memusuhi mereka dan menghancurkan mereka ya Allah. Hancurkan musuh-musuh mereka ya Allah sehancur-hancurnya birahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tayyibin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah sekalian, innallaha ya'muruna bithalathin, sungguh Allah perintahkan kita selalu melakukan 3 perkara. Wa yanhana 'anis salas, dan Allah melarang kita 3 perkara. Innallaha ya'muru bil adli, Allah perintahkan kita tegakkan nilai-nilai keadilan Al-Qur'an dalam kehidupan. Wal ihsan, balas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan, dan balaslah perilaku baik orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain. Wa ita'idil gurba, jaga hak orang sekitar kita, kerabat, keluarga, teman, tetangga, bahkan seanak bangsa dan tanah air. Wa yanha, dan Allah melarang kita anil fahsya, dari berbuat kerusakan di alam semesta raya. Wal mungkar, dan melakukan perbuatan yang mungkar. Wal bagya, dan Allah melarang kita berbuat permusuhan antar sesama anak manusia. Ya'idukum, Allah berikan pesan la'allakum tadakkarun, supaya kalian mengerti dan ambil sebuah pelajaran dari pesan tersebut. Was'alullaha min fadlihi yu'tikum, minta kepada Allah, Allah akan berikan permintaan kita. Waladzikrullahi akbar, dan ingatlah membaca Al-Quran adalah zikir yang terbesar. Aqimis shalah.